Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang interface secara paralel dan serial. Di sini kami yang beranggotakan dari Sulaiman dari IF 18A, lalu Lukman Asari yaitu saya sendiri dari IF 18E, dan ada Tridana dari IF 18F. Yang pertama adalah interface atau antarmuka. Ini adalah bagian dari disiplin ilmu komputer yang mempelajari teknik-teknik penghubungan komputer dengan peralatan elektronika lainnya. Lalu ada port sebagai interface. Port adalah suatu gerbang yang digunakan sebagai konektor atau penghubung antara perangkat periferal dengan suatu mainboard pada sistem komputer. Ports memperbolehkan data dikirim atau diterima ke atau dari perangkat eksternal. Lalu port paralel. Port paralel merupakan salah satu tipe antarmuka pada komputer untuk menghubungkan dengan perangkat periferal. Port paralel dikenal juga dengan sebagai printer port atau sensory port. Nah, di sini ada gambar contoh dari port paralel. Port paralel ini dibagi dengan tiga tipe, yaitu tipe A dengan konektor DB25, ada tipe B dengan Centronic 36 pin, dan ada tipe C mini Centronic atau MDR36. Untuk konektor DB25 ini biasanya dapat ditemukan di kebanyakan komputer karena lebih banyak dipakai. DB25 ini lebih banyak dipakai untuk komputer-komputer. Yang kedua ada Centronic 36 pin. Biasanya ini ditemukan pada kabel printer. Lalu yang ketiga ada mini Centronic atau MDR36. Nah, konektor ini mirip dengan Centronic 36 pin, cuma ukurannya lebih kecil dan tidak begitu populer. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Tridana. Silakan. Berikutnya akan dijelaskan oleh saya. Di sini kita bisa lihat gambar dengan nama pin D0 sampai D7 berwarna kuning. Yang pin ke 2 sampai 9 fungsinya itu sebagai data. Terus nama pin S3 sampai S7 yang ini berwarna biru dengan pin ke 10 sampai ke 15 dengan fungsinya status. Kemudian nama pin C0 sampai C3 yang ini berwarna merah, pin ke 14, 16, dan 17 dengan fungsi kontrol. Kemudian konfigurasi port paralel. Pada parallel port DB25, data dikirim sebanyak 1 byte atau 8 bit dalam sekali detak melalui pin ke-2 hingga pin ke-9 D0 sampai D7. Kepada perangkat periferal, data yang dikirim berupa biner yang dipresentasikan dalam bentuk sinyal tegangan, misal 0 volt untuk 0 dan plus 5 volt untuk 1. Untuk menerima data dari perangkat periferal, digunakan 5 buah status pin 10 sampai 15. Setiap pin dapat menerima 1 bit data dalam sekali detak. Terus terdapat 4 buah pin kontrol C0 sampai C3, pin 1, 14, 16, 17. Kontrol pin dapat mengirim data ke perangkat periferal dan juga menerima data dari periferal. Pin ini bersifat bidireksional, berbeda dengan data pin dan kontrol pin. Mereka bersifat unidirectional, dapat menerima atau mengirim data saja. Pin-pin sisanya, pin 18 hingga 25 adalah ground pin, dibentuk hanya untuk melengkapi rangkaian. Mode operasi port paralel. Mode kompatibilitas atau mode Centronics hanya dapat mengirim data ke perangkat periferal pada kecepatan 50 KB per detik hingga 150 KB per detik. Mode Nibble
dapat menerima 4 bit pada arah yang mundur. Misalnya dari alat ke komputer, mode byte menggunakan fitur bidirectional parallel. Mode Enhanced Parallel Port (EPP). Mode Extended Capability Port (ECP). Kemudian kelebihan dan kekurangan port paralel. Kelebihannya yaitu pengiriman data yang cepat. Terus kekurangannya menggunakan banyak jalur, hanya efektif untuk jarak pendek, dan dewasa ini sudah jarang digunakan. Berikutnya akan dijelaskan oleh Dani Suherman. Oke, materi selanjutnya yaitu port serial. Port serial atau terminal seri adalah port yang menggunakan teknik interfacing secara seri. Dalam teknik ini masing-masing bit data dikirim secara berurutan atau serial, sehingga dalam satu detak atau satu waktu hanya satu bit data yang dikirim. Lalu data berikutnya sampai semua data yang akan dikirim sudah terkirim. Kemudian transfer data port serial. Terdapat 3 istilah dalam transfer data secara serial. Yang pertama ada simplex. Pada transfer data simplex, transfer data hanya berlangsung satu arah. Contohnya, transfer data dari sensor. Kedua ada half duplex. Pada transfer data half duplex, transfer data bisa berlangsung dua arah tetapi tidak bersamaan. Contohnya, transfer data dengan menggunakan HT. Ketiga ada full duplex. Pada transfer data full duplex, transfer data bisa berlangsung dua arah secara bersamaan. Contohnya, transfer data dengan menggunakan telepon. Kemudian ada RS-232, merupakan standar komunikasi serial antara peripheral dalam komputer yang dikembangkan oleh Electronic Industries Association atau EIA. Menggunakan yang paling umum adalah antara komputer dengan modem atau komputer dengan komputer. Standar ini menggunakan piranti dalam implementasinya. Piranti yang paling umum dipakai adalah plug DB9 atau DB25. Untuk RS-232 dengan DB9 biasanya dipakai untuk serial port, komputer pribadi dipakai untuk modem. Kemudian ada baud rate. Baud rate adalah banyaknya bit yang dikirimkan melalui satu media dalam satu detik. Baud rate dinyatakan dalam satuan bit per second atau BPS. Istilah ini sering disalahartikan sebagai jumlah bit data yang dikirim melalui satu media, padahal dalam perhitungan baud rate, bit start, parity bit, atau stop bit termasuk dalam perhitungan. Misalkan baud rate ternilai 300 bps, artinya setiap detik dikirimkan bit sebanyak 300 buah. Berapa karakter yang dikirim jika datanya 8 bit dan tidak menggunakan parity bit? Dalam hal ini, mengirim satu karakter maka dibutuhkan 8 bit, dan untuk penanda start atau stop ada 2 bit, sehingga untuk mengirim satu karakter dibutuhkan 10 bit. Dengan demikian dapat dihitung bahwa dalam satu detik jumlah karakter yang terkirim adalah 300 per 10, yaitu 30 karakter. Semakin tinggi nilai baud rate, maka transfer data akan semakin cepat. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan port serial. Kelebihannya terdapat 3, yaitu yang pertama, tidak membutuhkan banyak jalur. Kedua, jarak pengiriman jauh. Ketiga, banyak microcontroller menggunakan SCI atau Serial Communication Interface untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Kekurangannya yang pertama yaitu kecepatan pengiriman lebih lambat. Kedua, serial port lebih sulit ditangani karena data di komputer diolah secara paralel, sehingga data dari data ke serial port perlu dikonversi ke serial. Yang ketiga, dari segi perangkat lunak lebih banyak register yang digunakan atau terlibat. Oke, sekian yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.